mereka serbu, santrinya mereka bantai, 108 orang mereka tangkap, kiainya, ustadznya, lurahnya, camatnya, kepala polisinya, kepala tentaranya, 108 orang mereka seret ke pabrik gula Gorang Gareng, saudara, dan mereka sembelih satu persatu. Seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh NKRI, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu 30 September PKI terusir dari Madiun, mereka meluncur ke arah Magetan. Sepanjang jalan mereka bantai penduduk, sepanjang jalan mereka bunuh orang, sepanjang jalan mereka tangkap, mereka ikat, mereka seret, saudara. Ribuan orang mereka tawan, ribuan orang mereka sandera, mereka bawa ke pabrik gula Gorang Gareng dan ke pabrik gula Alas Tewu, saudara. Satu persatu disembelih, saking banyaknya yang disembelih, darah yang mengalir sampai ke betis kaki manusia, saudara. Hei, kami bangsa merdeka, kami bangsa berdaulat. PKI marah, saudara, marah dengan jawaban Bung Karno. Akhirnya tanggal 12 September, saudara, PKI mulai melakukan teror di Madiun, saudara. Anda tahu, Gubernur Jawa Timur Raden Mas Aryo Suryo mereka culik, mereka bunuh. Kepala tentara di Madiun Kolonel Marhadi mereka culik, mereka bunuh. Kepala Rumah Sakit Solo Dr. Mawardi, saudara, mereka culik, mereka bunuh. Bahkan, saudara, di tanggal 17 September mereka menyerang pondok pesantren almarhum Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi, saudara, di Magetan. Mereka serbu, santrinya mereka bantai, 108 orang mereka tangkap, kiainya, ustadznya, lurahnya, camatnya, kepala polisinya, kepala tentaranya, 108 orang mereka seret ke pabrik gula Gorang Gareng, saudara, dan mereka sembelih satu persatu. Dan mereka masukkan ke dalam sumur di desa Koco, saudara, kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Mereka bunuh karena kiai tidak mendukung PKI, karena kiai pro kepada Bung Karno dan Bung Hatta, saudara. Supaya kita tahu, besoknya setelah membunuh kiai, saudara, tanggal 18 Septembernya mereka deklarasikan bahwa Madiun dan sekitarnya, saudara, menjadi negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia. Presidennya Musso, Perdana Menterinya, saudara, Amir Sarifuddin. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, khianat bukan itu? Jawab yang kompak, khianat tidak itu? Khianat tidak itu? Sudah sampai di situ, saudara. Kader-kader PKI yang di tentara, kader-kader PKI yang di polisi yang dipecat oleh Bung Hatta, mereka mengambil alih lagi posisi di Jawa Tengah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi besoknya? Mereka rebut setelah Madiun, mereka rebut Magetan, mereka rebut Ponorogo, kemudian mereka keliling, mereka rebut Cepu, Rembang, Wonogiri, Sukoharjo, saudara, Purwokerto, hampir seluruh Jawa Tengah mereka rebut, saudara. Soekarno tidak berdaya. Soekarno panggil Panglima Besar Jenderal Sudirman, ditugaskan oleh Bung Karno untuk menyelesaikan persoalan Jawa Tengah harus dipulihkan. Sementara tentara-tentara di Jawa Tengah sudah dilucuti oleh PKI, saudara. Akhirnya tentara Siliwangi dari Jawa Barat dan tentara dari Jawa Timur semua merapat ke Jawa Tengah di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tanggal 30 September Madiun direbut kembali oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara. Dan akhir bulan November baru seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh NKRI, saudara. Tapi apa yang terjadi? Begitu 30 September PKI terusir dari Madiun, mereka meluncur ke arah Magetan. Sepanjang jalan mereka bantai penduduk, sepanjang jalan mereka bunuh orang, sepanjang jalan mereka tangkap, mereka ikat, mereka seret, saudara. Ribuan orang mereka tawan, ribuan orang mereka sandera, mereka bawa ke pabrik gula Gorang Gareng dan ke pabrik gula Alas Tewu, saudara. Satu persatu disembelih, saking banyaknya yang disembelih, darah yang mengalir sampai ke betis kaki manusia, saudara. Ini PKI ini, saudara. Kiai dibunuh, pesantren dibakar, jenderal dibunuh, pejabat dibunuh. Ini PKI. Tapi alhamdulillah, saudara, bulan November
Musuh Alimin tertangkap dan dihukum mati, dieksekusi oleh tentara, saudara. Dan seluruh Jawa Tengah akhirnya bisa diambil alih kembali. Alhamdulillah. Saya mau tanya jujur, kira-kira PKI kalau udah begitu pantasnya dibubarin tidak? Jujur, jawab yang kompak. Bubarin jangan? Bubarin jangan? Khianat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Tapi sayang, sejuta sayang, Bung Karno memutuskan tidak membubarkan PKI, saudara. NU protes, Muhammadiyah protes. Apa jawab Bung Karno? Yang salah kan yang di Madiun. PKI yang lain kan nggak terlibat. Jangan kesalahan sebagian oknum dilimpahkan kepada semua PKI. Itu alasan Bung Karno, saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan, melainkan PKI menggelar kongres kembali tahun 50 dan mengganti kepemimpinan, saudara. Karena musuh udah dihukum mati, Alimin udah dihukum mati. Kali ini yang memimpin adalah DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dan satu lagi adalah Nyoto. Tahun 50, saudara, mereka menjadi pimpinan PKI. Apa yang mereka buat, saudara? Ini mereka habis berontak, habis bunuh orang, habis bantai kiai. Bagaimana caranya supaya rakyat melupakan itu, saudara? Mereka tahu rakyat cinta Bung Karno, rakyat hormat Bung Karno. Akhirnya mereka memakai politik, jilat habis-habisan Bung Karno, saudara. Mereka pakai politik menjilat, saudara. Mereka jilat. Mereka banggakan Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno, segala program Bung Karno mereka dukung. Tidak ada mereka tolak. Siapa nyerang Bung Karno, mereka lawan. Habis-habisan. Dan mereka berhasil mengambil hati Bung Karno, saudara. Akhirnya Bung Karno sangat akrab kepada mereka, sehingga akhirnya mereka diizinkan untuk ikut pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955. Begitu ikut pemilu, mengejutkan. Mereka menang dari 4 besar, saudara. Ketika itu 4 besar partai, saudara, yang menang pemilu, saudara, NU, Masyumi, PNI, partainya Bung Karno, dan PKI. 4 besar. Saat itu, saudara, yang milih PKI 1.500.000 orang. Itu anggota PKI di Indonesia, saudara. Di tahun 55 mereka bisa bangkit lagi, saudara. Akhirnya setelah pemilu 55, saudara, di tahun 57 ulama melihat PKI ini berbahaya. PKI ini masuk ke kampung-kampung, menipu orang, menjebak orang, menyerang agama, saudara, menyerang kaum sarungan, menghina kiai. Akhirnya digelarlah Musyawarah Ulama Indonesia di Palembang pada tahun 1957, saudara. Hasilnya meminta kepada Presiden Bung Karno